Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octaviana dari 3 PMA semester 4 atau Pendidikan Matematika semester 4 STKEP Muhammadiyah Aku Timur. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Seminar Matematika. Di sini saya akan membahas tentang teorema Stewart atau lebih dikenal dengan dalil Stewart. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari teorema Stewart, pembuktian dari teorema Stewart, dan contoh soal dari teorema Stewart. Pengertian teorema Stewart. Kata Stewart diambil dari nama penemunya, yaitu Matthew Stewart, seorang matematikawan berkebangsaan Skotlandia. Matthew mempublikasikan teorema tersebut pada tahun 1746, sekaligus mengukir keabadian namanya pada abad ke-18 kala itu. Dalam geometri, dalil Stewart ini menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dengan sisi di hadapannya. Dalil Stewart dapat digunakan untuk membuktikan panjang garis barat dan panjang garis pada sebuah segitiga. Misalkan, diberikan segitiga ABC seperti berikut. Dalil Stewart ini menyatakan bahwa jika titik D terletak pada sisi BC, sehingga misalkan BD sama dengan M, DC sama dengan N, dan M tambah N sama dengan A, maka panjang sembarang garis AD sama dengan D, yaitu AD kuadrat dikali BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali DC dikurang BD dikali DC dikali BC, atau lebih ringkasnya lagi, D kuadrat A sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N dikurang MNA. Lanjut ke pembuktian teorema Stewart. Pembuktian teorema Stewart ini digunakan dengan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan aturan kosinus dan cara kedua menggunakan dalil proyeksi. Pembuktian teorema Stewart menggunakan aturan kosinus. Di sini ada segitiga. Misal, diketahui segitiga ABC dengan garis AD adalah garis sembarang yang membagi BC dengan DC dan BD dan DC. Misalkan lagi, AB sama dengan C, BC sama dengan A, CA sama dengan B, AD sama dengan D, BD sama dengan M, dan DC sama dengan N. Di sini ada sudut DCA dan sudut BDA adalah sudut berpenglurus. Misalkan lagi, sudut CDA ini X dan BDA ini Y. Yang akan dibuktikan dengan AD kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali DC dikurang BD dikali DC dikali BC, atau D kuadrat A sama dengan B kuadrat M plus C kuadrat N kurang MNA, di mana di sini yaitu rumus dari teorema Stewart itu sendiri. Dengan pembuktian dari sudut CDA dan sudut BDA ini merupakan sudut berpenglurus, sehingga X tambah Y ini sama dengan 180 derajat. Sehingga dengan menggunakan sifat relasi sudut diperoleh cos Y sama dengan cos 180 dikurang X sama dengan min cos X. Dilanjut dengan memperhatikan sudut BDA. Dengan menggunakan aturan kosinus pada BDA terhadap sisi AB diperoleh C kuadrat sama dengan M kuadrat tambah D kuadrat dikurang 2DMN cos Y. C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2dm dalam kurung min cos X. C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2dm cos X. Kalikan N pada kedua ruas menjadi C kuadrat N ditambah M kuadrat N ditambah D kuadrat N ditambah 2dmn cos X. Ini persamaan 1. Lanjut, perhatikan segitiga CDA. Dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga CDA terhadap sisi AC diperoleh B kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah D kuadrat ditambah 2DN cos X. Kalikan M pada kedua ruas tersebut, sehingga memperoleh hasil B kuadrat M sama dengan MN kuadrat ditambah D kuadrat M kurang 2DMN cos X. Ini yaitu persamaan kedua. Kita lanjut mengeliminasi bentuk 2DMN cos X pada persamaan 1 dan 2 tadi, sehingga akan diperoleh C kuadrat N sama dengan M kuadrat N plus D kuadrat N ditambah 2DMN cos X. B kuadrat M sama dengan MN kuadrat ditambah D kuadrat M min 2DMN cos X. Di sini 2DMN cos X-nya ini dicoret ya. Maksudnya ini kita hilangin, sehingga menjadi C kuadrat N plus B kuadrat M sama dengan M kuadrat N plus M N kuadrat ditambah D kuadrat N dan D kuadrat N ditambah D kuadrat M. C kuadrat N ditambah B kuadrat M sama dengan MN dalam kurung M plus N
tutup kurung, ditambah D kuadrat N plus N. Jadi C kuadrat N ditambah B kuadrat M sama dengan MNA ditambah D kuadrat A. Yaitu hasilnya D kuadrat A ditambah B kuadrat M ditambah C kuadrat N kurang MNA. Jadi di sini dari istiwa terbukti ya.